Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Nasrin Nasi di Pojok Aquatic. Tidak semua jenis tanaman untuk aquascape itu harganya mahal dan perawatannya susah. Contohnya di video kali ini kita akan mereview satu jenis tanaman yang harganya relatif murah dan sangat mudah untuk dirawat. Apa saja tanaman yang kita review kali ini? Kita akan review tanaman yang namanya Cryptocorin. Kenapa Cryptocorin? Karena tanaman ini adalah tanaman salah satu yang menjadi favorit saya untuk setiap saya setup buat lomba, buat setting akuarium orang itu menggunakan tanaman yang namanya Cryptocorin. Selain itu juga Cryptocorin itu menjadikan kesan rimbun yang pertama, yang kedua perawatannya sangat mudah dan harganya relatif murah. Yuk kita langsung ke tanamannya. Cryptocorin atau jenis Cryptocorin atau bahasa ilmiahnya family dari Araceae atau Araceae ini memiliki sekitar 60 jenis Cryptocorin kalau kita baca di artikel-artikel Wikipedia ataupun yang lain sebagainya. Nah, Cryptocorin ini terdapat di negara-negara tropis, contohnya negara Indonesia, negara Malaysia, negara Filipina, negara Sri Lanka dan lain sebagainya. Ini salah satu Cryptocorin koleksi saya dan sebagian saya jual juga di lapak kita Tokopedia. Akan kita review di sini karena ini tanaman mudah dan cukup elok buat aquascape. Yuk kita review satu persatu. Kita singkirin dulu ini. Oke, langsung aja ya kita ke tanaman yang pertama. Oke, tanaman yang pertama adalah tanaman Cryptocorin Beckettii. Beckettii ini Cryptocorin sangat murah, kadang dijual di pasaran itu satunya 1.500 sampai 3.000 per pohon. Nah, ini ada beberapa pohon dan Cryptocorin Beckettii ini kalau saya baca dia hidup di pH 5 sampai pH 9. Jadi dari air asam sampai basah pun hidup. Untuk tanaman ini dia bisa hidup walaupun di cahaya low atau sampai high pun bisa hidup. Cuman pengalaman saya kalau tanaman ini di low itu dia warnanya lebih hijaunya bagus. Kalau di high dia warnanya agak berubah menjadi agak kecoklatan. Cuman tetap aja setelah beberapa daun berikutnya dia dari warna coklat itu kembali ke warna hijau lagi. Dan ini sangat mudah. Kalau di aplikasi ini dikatakan very easy dan cepat numbuhnya. Itu. Tanaman Cryptocorin yang kedua dan ketiga ini saya gabung, Cryptocorin Crispatula exbalansi dan Crispatula green, karena ini namanya sama dan model tanamannya juga sama makanya saya jadiin satu. Nah, tanaman Crispatula atau Cryptocorin balansi, bisa dikatakan Cryptocorin balansi ini adalah tanaman yang Cryptocorin cuman daunnya bisa panjang, sedangkan Balansi green ini hanya pendek dan modelnya sih sama, lebih melengkung gitu. Namun sepengetahuan saya ini nggak bisa panjang seperti Balansi. Kalau Balansi ini misalkan panjang akuarium 40 cm ya itu nanti sampai 40 cm bahkan lebih sampai muter gitu. Contohnya tanamannya seperti ini. Ini daunnya dia hidup di pH seperti Cryptocorin biasa, pH 5 sampai pH 9 pun bisa hidup. Dan yang paling uniknya harganya juga lumayan murah, antara di pasaran itu antara 2.000 sampai 3.000 per batangnya. Ada yang jual 4.000 sih, relatif tergantung kita nyari di toko mana. Kan ada toko yang murah dan ada toko mahal. Langsung kita ke tanaman yang keempat, yaitu Cryptocorin Wentibron Brown. Nah, tanaman Wentibron Cryptocorin ini cukup populer dan warnanya sangat bagus, harganya pun juga sangat murah karena orang ada yang jual 2.000 bahkan ya range sampai 5.000 per batangnya. Dan ini pun bisa gede, ini ukuran sedang, ini hanya dua tanaman. Dua tanaman kelihatan rimbun dan cakep banget pokoknya. Apalagi terkena sinar cahaya akuarium itu makin eye-catching kalau kita katakan. Nah, Wentibron ini sama sih seperti Cryptocorin yang saya jelasin berikut sebelumnya, antara 5 sampai 9 pH-nya dia tetap hidup.
dan pertumbuhannya juga cukup cepat, dan dia bisa memiliki daun yang lebih lebar tergantung tempat dia berada dan keadaan akuarium tersebut. Boleh dicek nanti di lapak. Tanaman yang kelima, Cryptocorin Green. Tadi Brown, sekarang Green. Daunnya hijau. Nah, ini tanaman Cryptocorin Green ini sama nih kayak Brown. Kalau Brown itu juga bisa gede, cuman warnanya coklat. Kalau ini Green dia warnanya hijau. Walaupun cahayanya kenceng pun dia tetap warna hijau. Karena mungkin family ya, jadi tetap aja dinamakan Green karena daunnya lebih hijau. Ini seperti ini. Dari cirinya pun sama dengan Brown, hanya saja warnanya lebih hijau. Harganya pun juga relatif murah, bahkan ada yang jual 1.000 sampai 5.000 per batang. Nah, yang keenam, Cryptocorin Parva. Ini salah satu Cryptocorin yang cukup susah dan pertumbuhannya sangat lambat. Ini salah satu Cryptocorin unik dan harganya pun sebenarnya harganya relatif murah. Namun tanaman ini cukup diminati banyak aquascape, terutama aquascape yang udah mengenal aquascape lama, karena mengenal aquascape lama dan dia belajar menanam Cryptocorin yang namanya Cryptocorin Parva. Bentuknya kecil, runcing, daunnya cuma dikit banget daunnya dan warnanya elok, hanya hijau dan bawahnya agak putih. Cuman untuk Cryptocorin ini hidup di pH 6 sampai pH 8, nggak seperti Cryptocorin lainnya. Harganya murah antara 10.000 sampai 15.000. Itu pun 2 batang atau 3 batang. Ya. Yang nomor 7, Cryptocorin Exwillisi. Dia mirip Cryptocorin Parva, batangnya panjang, daunnya kecil, cuman dia daunnya lebih ke panjang banget dan batangnya pun nggak sekecil Parva. Kalau Parva kecil-kecil banget, kalau Exwillisi ini cukup panjang dan agak lebaran dikit daripada Cryptocorin Parva. Harganya pun relatif murah, cuman saya nggak jual, jadi saya kurang tahu harganya di pasaran berapa. Yang jelas dulu yang saya pernah beli satu kelambi ini sekitaran 30 sampai 40.000. Berikutnya Cryptocorin Tropica. Tadi Brown, ini Tropica. Sebetulnya mirip banget Brown, antara Brown sama Tropica. Warnanya coklat, hanya saja dia coklat-coklat lebih keunguan. Selain itu, ketika kena cahaya, karena ini sebelumnya saya pakai cahaya low, jadi tanamannya coklatnya agak coklat gelap. Ketika kita memberikan cahaya high, Cryptocorin ini lebih ke ungu tapi agak keping-pingan, entah warnanya apalah itu. Begitu. Nah, ini contoh Cryptocorin Tropica. Saya sih nggak tahu harganya, karena ketika saya beli Cryptocorin banyak di farm, saya dapat bonus Cryptocorin Tropica ini. Paling sih harganya sekitaran 8.000 sampai 20-an ribu per batangnya. Berikutnya, ini Cryptocorin yang kecil dan paling elok yang saya temui, namanya Cryptocorin Striolata Mini, dan ini khas tanaman Indonesia, yaitu tanaman dari Sungai Kapuas, Kalimantan. Seperti apa tanamannya? Tanamannya itu daunnya bergerigi dan dia hanya kecil, sekitar paling gede itu hanya sejempolan jari orang dewasa lah, dari anak-anak juga sama. Dan itu pun bulat-bulat bentuk daunnya, cuman ada bergerigi. Namun ketika ditaruh di akuarium, biasanya dia agak gedean, ya sekitar sejempol orang dewasa. Ini sekitar harganya 5.000 sampai 10.000. Karena nyarinya susah, saya pun jual di Tokopedia sekitaran 5.000. Dan tanaman ini sangat unik dan bagus banget buat aquascape, baik maupun pemula maupun sudah lama, karena tanaman unik dan kalau daunnya bagus bisa dijual lebih mahal juga bisa. Berikutnya tanaman yang ke-10, tanaman Mioya namanya, memang unik. Tanaman ini sangat easy, dia hanya butuh cahaya bagus
cahaya tinggi, dan perawatannya sangat mudah seperti cryptocurrin lainnya. Cirinya dia warnanya agak ke pink ungu, rada coklat, dan daunnya lebih semut atau lebih runcing dibanding Wenti Tropica. Hanya mirip, cuman ini lebih tipis. Sepertinya lebih tipis karena tak perhatikan sih lebih tipis. Kalau Wenti Tropica terlalu gelap dan ungu, ini gelap, ungu, tipis, agak coklat. Harganya pun sangat sederhana ya, antara 20.000 sampai ada orang jual di dulu itu sampai 70.000 juga per batangnya. Lanjut ya, cryptocurrin yang ke-11, cryptocurrin albida. Cryptocurrin albida ini cryptocurrin kecil, unik, bisa gede juga. Karena di Google itu mengatakan bahwa cryptocurrin albida ini termasuk dia difficult, karena memang bener ketika saya dapat cryptocurrin ini sangat susah untuk dirawat. Bahkan dari dulu sekitaran hampir 4 bulan ya segini-segini, nggak tumbuh gede, malah agak kecil, entah kurang nutrisi atau emang saya baru nyobain cryptocurrin ini sih. Dan harganya saya nggak lihat yang jual di Indonesia, mungkin tetap ada, cuman kalau di luar negeri itu berapa dolar gitu. Bentuknya unik, daunnya runcing kayak tombak, namun nggak seperti albida. Nggak seperti albida, nggak seperti parva. Dia lebih teman-teman bisa carilah di Google kalau punya cryptocurrin ini. Nomor yang ke-12, cryptocurrin Pontederifolia. Ponte ini namanya agak susah emang, dan ini jarang juga kriptonya. Kalau ilmiahnya sih, kalau dulu pas aku beli namanya Pontederifolia. Ini tanaman cryptocurrin. Ini juga salah satu cryptocurrin yang paling easy yang pernah saya tanam. Dan daunnya pun macam-macam, cuman dulu hanya beli satu yang gede gini, dan kok punya anaknya banyak gitu, dan anak-anaknya pun berbeda dengan indukannya aslinya. Kalau indukannya aslinya persis seperti di gambar dan keterangan yang pas aku beli. Perkiraan ini harganya antara 4.000 sampai 15.000 per batangnya. Cuman sekarang nggak tahu, nggak jual lagi orangnya. Dan ini sangat easy dan mudah banget ditanam seperti ini kriptonya. Nah, yang terakhir ini adalah cryptocurrin cordata. Cordata ini termasuk cryptocurrin yang cukup difficult, karena kalau kita salah menempatinya maka dia daunnya kecil-kecil dan nggak bisa lebar seperti yang dijual di pasaran. Dan ini juga tidak sembarang tank, pH-nya antara 6 sampai 7. Kemudian harganya pun juga relatif sih, namanya cryptocurrin, nggak sampai 50.000 per batangnya, di bawah 50.000. Ini pun juga unik buat settingan akuarium, cuman sepertinya kurang banyak yang jual di toko online karena hanya koleksi-koleksi saja. Nah, itu dia 13 cryptocurrin koleksi saya. Jika sobat tertarik, silahkan tulis di kolom komen di bawah cryptocurrin mana yang menurut sobat paling suka. Sekian video kali ini, jika membantu silahkan like, share, dan subscribe jika belum. Salam pojok, aku Andi.